Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinah, saya dari Komisariat Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Magister Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Di sini saya akan meresensi buku Jalaluddin Rahmat yang membahas tentang rekayasa sosial. Yang pertama, konsep dasar dari rekayasa sosial Jalaluddin Rahmat ini memulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, apakah perubahan sosial itu harus melalui revolusi atau dapat direkayasa secara damai. Ia juga mendefinisikan rekayasa sosial ini sebagai social engineering, sebagai upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk mengubah struktur sosial serta perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Ada hal yang menarik ketika saya membaca buku rekayasa sosial dari Bapak Jalaluddin Rahmat, yang mana di sini ada cerita di dalamnya Nabi Musa mengucapkan bait dari Sa'di, yang mana beliau berkata, jika kucing-kucing miskin itu diberi sayap, maka ia akan terbang dan melahap telur-telur puyuh. Nah, ini menjadi bait yang menarik menurut saya karena memang ada kisah di baliknya. Jadi suatu hari ketika Nabi Musa berada di padang pasir, beliau menemukan seseorang yang sedang menutupi dirinya dengan pasir. Lalu orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku adalah orang yang sangat miskin. Aku tidak memiliki baju, aku tidak memiliki rumah, dan aku tidak memiliki keluarga. Makanya aku menutup tubuhku dengan pasir agar auratku tidak terlihat oleh orang lain. Aku juga menutup perutku agar tidak meledak karena aku saking laparnya." Lalu ia meminta doa kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mendoakan, dan Allah menjawab doanya, dan dia diberikan keuntungan yang sangat besar. Sebulan kemudian, ketika Nabi Musa datang ke sebuah kota, ia menemukan kerumunan orang-orang yang sedang berteriak-teriak di depan penjara. Lalu ia terkaget ketika menemukan bahwa orang yang diteriaki ini adalah orang yang ia temukan 1 bulan lalu di padang pasir. Lalu ada seseorang yang di samping beliau berkata, dia adalah seorang pemabuk, dia adalah seorang penjudi. Kemarin ia habis membunuh sahabatnya sendiri. Itu yang membuat orang-orang masyarakat di kota itu sangat murka, sehingga mereka mengancam orang tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, kemudian Nabi Musa mengundurkan diri dari tempat tersebut dan mengucapkan ayat suci Al-Quran, yang mana sekiranya Allah memberikan rezeki luas kepada hamba-hambanya, pastilah mereka akan berbuat zalim, kerusakan di muka bumi. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Ini juga membahas tentang bagaimana orang tidak sadar ketika dia melakukan kesalahan, padahal secara perasaan dan tindakan itu sudah salah, tapi ia tidak sadar bahwa itu kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Ini termasuk dari kesalahan berpikir. Dari 7 kesalahan yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat, ada salah satu cara berpikir yang menurut saya ini masih ada di kalangan masyarakat, yaitu fallacy retrospective determinism, yang mana masalah-masalah sosial yang terjadi ini menjadi hal yang biasa. Oh ya udah, kalau sudah terjadi ya sudah. Ini bukannya diperbaiki, tapi selalu muncul kalimat, ya sudah, mau gimana lagi, kan sudah seperti itu maunya pemerintah. Paling kalau sudah korupsi nanti bakal diangkat lagi, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tidak ada kepikiran untuk berpikir ke depannya. Kita stuck di satu tempat dan tidak berpikir bahwa kita ini harus maju nih, kita harus berkembang. Kesalahan-kesalahan berpikir ini perlu kita ubah, mindset kita ini perlu kita ubah. Secara sadar juga rekayasa sosial yang kita lakukan itu muncul karena adanya problem-problem sosial, yang mana adanya perbedaan antara dasolen yang seharusnya dengan dasen yang kenyataannya. Di buku ini sangat menarik sekali karena memang membahas bagaimana kesalahan-kesalahan berpikir masyarakat saat ini maupun masyarakat terdahulu yang menyebabkan Indonesia ini tidak bisa dikatakan negara maju. Kita berkembang pun belum bisa dikatakan berkembang karena memang kita terbuai dengan kalimat-kalimat dari kaum-kaum elit. Kita terbuai dengan
janji-janji manis, padahal janji-janji manis juga tidak bisa dibuktikan secara nyata. Dari buku ini juga banyak perspektif-perspektif yang baru saya temui, banyak pola-pola pikir yang harus kita maju, bagaimana kita bisa mereduksi pemikiran-pemikiran kita untuk bisa menjadi lebih maju. Namun ada beberapa poin yang memang menurut saya untuk tahapan itu terlalu teoritis, tidak bisa kita jalani secara langsung di lapangan, tidak bisa kita jalani secara langsung di kehidupan kita sehari-hari. Makanya perlu ada pembaruan di buku ini, karena memang bukunya sudah termasuk lama dan memang ada beberapa teori yang perlu diperbaharui. Di dalam buku Rekayasa Sosial ini, di sini juga membahas tentang strategi-strategi perubahan sosial, yang mana kita itu butuh melakukan revolusi atau people power, karena revolusi dan people power ini merupakan bagian power strategi atau strategi perubahan sosial dengan kekuasaan. Dan revolusi ini merupakan puncak dari semua bentuk perubahan sosial. Ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial secara radikal, massal, cepat, dan mencolok, yang mengundang gejolak intelektual dan emosional dari orang yang terlibat di dalamnya. Banyak strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Strategi-strategi sosial ini sangat dibutuhkan. Perubahan sosial itu bisa dilakukan dengan revolusi dan people power. Kita butuh orang-orang, kita butuh kader yang bisa merubah perspektif-perspektif kesalahan berpikir masyarakat di Indonesia ini agar bisa maju ke depan. Kita perlu adanya re-education untuk mengulang lagi pendidikan yang mana seharusnya pendidikan kita utamakan untuk mengubah pola pikir dari kesalahan-kesalahan cara berpikir masyarakat Indonesia. Karena itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman kader untuk melihat secara luas bagaimana cara berpikir masyarakat Indonesia saat ini, cara berpikir dan kesalahan-kesalahan berpikir pemerintah saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.